Halo sahabat online, kembali lagi di Diari Cindy. Ada cerita dalam Diari Cindy. Senang sekali, akhirnya Cindy bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat online semua untuk menemani istirahat sahabat online semua. Maka Cindy akan membawakan cerita yang berjudul 86 Cinta Part 7. Jadi, jangan kemana-mana, tetap istirahat di situ saja. Dan selamat mendengarkan. "86 Cinta Part 7 Rasa Bersalah." Fatur, Point of View. Pukul 8.30, matahari bersinar terik. Burung gereja dengan ceria bermain-main di pelataran lapangan upacara markas kepolisian resort kota. Di sini aku berdiri di muka anggota Satsabara Polres Kota. Pelaksanaan apel pagi rutin pada pagi hari ini akan kulanjutkan dengan pelatihan ketangkasan bela diri bagi seluruh personel Satuan Sabara Polres Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi kegiatan rutin guna untuk mengasah keterampilan serta melatih ketangkasan anggota agar selalu siap menghadapi tantangan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kasubag Humas Polres Kota pun sangat mengapresiasi kegiatan yang kupimpin ini, karena kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi anggotanya kelak. Di bawah sinar matahari, ku beri aba-aba pada seluruh anggota dan pelatihan pun dimulai. Para anggota melakukan latihan dengan penuh semangat dan ku pantau dengan seksama. Tak terasa 2 jam telah berlalu. Keringat telah membasahi baju kebesaranku. Setelah membubarkan para anggota, aku berjalan di bawah pohon-pohonan yang rindang, yang sengaja ditanam di sekitar lapangan upacara Polres. Sejuk semilir angin menerpa tubuhku yang berkeringat, mengingatkanku pada dini hari di mana aku duduk berdua dengan Reva, gadis aneh yang menyebalkan itu. Jujur saja, ada sesuatu yang menggelitik hatiku saat bersama Reva. Ya, seperti itulah. Tapi semua ini tidak boleh terjadi. Aku tidak boleh tertarik padanya. Harus kusangkal segala kemungkinan yang menyatakan ketertarikanku padanya. Jangan sampai aku memilihnya. Aku tidak ingin dia menjadi korban dari orang tuaku. Kalian ingatkan betapa protektifnya orang tuaku. Apalagi saat ini aku sudah menerima pernikahan konyol yang mereka siapkan sejak dulu. Sejak aku masih berstatus sebagai taruna Akpol. Ya, pernikahan dengan teman kecilku. Yang bahkan sekarang pun aku lupa memiliki teman kecil seperti dia. Eva namanya. Hanya foto masa kecilnya saja yang kumiliki. Setelah lama aku menggantungkan rencana pernikahan itu, sekarang rupanya bocah itu membalasku. Dia menghindar. Yang jelas, sekarang aku benar-benar tidak mau jika Reva akan bernasib sama dengan Alma. Alma mantan kekasihku, Alma yang dulu kucintai. Bahkan sampai saat ini masih ada ruang kosong untuknya. Saat hatiku mulai memiliki getaran lagi dengan seorang wanita, saat senyumku mulai terukir untuk wanita, saat itu juga orang tuaku akan menghancurkannya demi pernikahan konyol yang mereka rencanakan. Sudah cukup. Tak akan kubiarkan semua itu terjadi. Cukup Alma yang menjadi korban cintaku. Cukup dia mantan terindahku.
Kini hari demi hari telah berlalu semenjak ku terima undangan pernikahan Alma. Pernikahan yang pernah kami impikan dulu akan sirna dalam beberapa hari lagi. Ruang kosong di hatiku untuk Alma sebentar lagi hanya akan menjadi ruang kosong belaka. Debat argumen dalam otakku terhenti ketika Bribtu Andi berjalan ke arahku. "Lapor, Dan. Mobil dan anggota sudah siap berangkat, Dan. Laporan selesai," ujar Bribtu Andi dengan sikap siapnya. "Kondisikan saja, 10 menit lagi kita berangkat." 86, Dan." Bribtu Andi memberi hormat, kemudian melanjutkan tugasnya. Aku dan beberapa anggota Sabara akan menuju ke sebuah lereng di kaki bukit di Watulimo. Letaknya tidak jauh dari puskesmas di mana Reva bekerja. Di sana, sebuah insiden tabrakan terjadi melibatkan sekawanan gembong narkoba. Yang lebih naasnya lagi, lereng di kaki bukit tersebut mengalami longsor akibat hujan deras semalam. Sekarang aku akan ikut meluncur bersama beberapa anggotaku ke TKP untuk membantu proses evakuasi. Author, point of view. Saat itu di kediaman keluarga Cokro Aminoto, seseorang laki-laki tegap berseragam polisi lengkap dengan baret biru memasuki teras rumah yang tampak bersih dan asri dengan beberapa tanaman yang terpajang di beberapa sudutnya. Ibtu Dava Safaras Cokro Aminoto, kakak dari Reva ini, berada di Surabaya. Dia baru saja melakukan pertemuan di Satprimo Polda Jatim. Seorang brimob yang bertugas sebagai wadanki di Makobrimob Detasmen C1 ini sedang berjalan menuju istrinya yang sedang bersantai di ruang tamu. "Assalamualaikum. Hei sayang." Sapa Dava kepada istrinya yang bernama Sandrina. Sandrina saat ini tengah hamil 6 bulan, berusaha bangkit dari duduknya dengan susah payah untuk menyambut sang suami. "Waalaikumsalam, sayang." Kini mereka saling melepas rindu. Sebuah pelukan dan ciuman seakan-akan kurang untuk mereka saat ini. Padahal seminggu sekali Dava selalu ke rumah orang tuanya untuk melepas rindu pada sang istri dan calon buah hatinya. Semenjak hamil, Sandrina memang tinggal bersama mertuanya karena Dava sering keluar kota untuk mengemban tugas negaranya. "Sayang, apa dia baik-baik saja di sana?" Tanya Dava pada Sandrina sembari berlutut dan mengecup gemas pada perut buncit istrinya. Ya, dia baik-baik saja. Dia hanya kangen ayahnya. Setiap malam dia selalu aktif menendang seperti saat ini." Ucap Sandrina sambil memegangi perut kanannya karena merasakan gerakan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dava yang tadinya terkikik dengan sikap mengusap perut istrinya. "Apa dia sering main bola di dalam sana?" Tanya Dava sambil terus mengusap perut istrinya. Dia memang seperti ini saat merindukanmu. Sayang, ayo masuk. Papa sudah lama menunggumu. Sandrina kini menggandeng Dava menuju ruang tengah, di mana Adi Chandra dan Rosdiana sedang menunggu. Ma, Pa, ini Mas Dava baru sampai rumah. Suara Sandrina memecah keheningan ruang keluarga itu.
Bukan, suasana di rumah mereka tidak sama seperti beberapa minggu yang lalu. Kali ini, saking gembiranya, mereka hanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Dava, Adi Chandra langsung berdiri dan memeluk anak laki-laki keduanya. ada apa, Pak? Apa ada masalah lagi? Tanya Dava menelisik. Tidak, Nak. Ini sangat membahagiakan. Adikmu mendapatkan masalah. Ini benar-benar melegakan, Dav. Apa? Apa Dek Rio melarikan diri dari Akpol? Atau dia melakukan pelanggaran? Dia mempermalukan aku. Umpat Dava ketika mendengarkan pernyataan ayahnya. Tidak, bukan Real, tapi Reva. Baru saja Papa dapat kabar dari Idi kalau ada bidan di pelosok desa menolong persalinan dengan gawat janin, dan akhirnya si bayi meninggal di rumah sakit. Kita menemukannya, Dav. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita datangi desa itu. Ayo kita bawa adikmu pulang ke rumah. Seru Adi Chandra menceritakan petunjuk mengenai keberadaan anaknya. Tunggu, Pak. Maksud Papa, Revalina bekerja di pelosok desa, di pedesaan. Jadi selama ini dia tinggal di desa. Kedua manik mata Dava membulat mendengar pengakuan papanya. Dava masih memandangi papa dan mamanya secara bergantian, sedangkan mamanya hanya bisa menangis haru saat ini. Iya, Nak. Reva ada di Watulimo. Jawab Adi Chandra dengan mata berbinar. Tunggu, Pak. Mari kita bicara dulu. Dava menuntun papanya agar duduk berhadapan. Kemudian melanjutkan kata-katanya. Pak, apa setelah Reva pulang, Papa akan tetap menikahkannya pada Ray? Tentu saja, kenapa tidak? Bahkan Ray sudah menyetujui pernikahan ini sejak lama. Maksudmu apa, Dav? Menanyakan hal yang sudah pasti. Tidak, Pak. Maksud Dava, kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Jika Reva tahu dan dipaksa pulang karena pernikahan ini, sudah pasti dia akan mencari jalan untuk melarikan diri lagi. Dava minta agar Dava saja yang menemuinya. Tolong jangan terlalu memaksa, Pak. Jelas Dava panjang lebar. Kini Adi Chandra sedang berpikir keras. Dia pikir benar juga kata Dava. Lantas dia menutup mata dan menjawab Dava dengan mantap. Ya, kalau memang begitu masalahnya, Papa setuju. Tolong kamu bujuk Reva untuk segera pulang ya. Papa dan Mama benar-benar mengandalkanmu, Dav. Ucap Adi Chandra sambil menepuk pundak anaknya. Sedangkan Rusdiana hanya mengangguk setuju dengan sesenggukan. Reva, point of view. Suasana pagi di puskesmas sudah ramai. Ada beberapa ibu hamil sedang menunggu antrian di pendaftaran, dan ada juga yang sedang menunggu giliran periksa. Sementara aku, Mbak Nuri dan Mbak Indi akan melakukan posyandu. Sementara Bu Asmi kini sedang pelayanan KIA dan sesekali menengok ke beberapa pasien kebidanan di Ponet. Pagi ini dengan riang kuletakkan beberapa balok es batu, vaksin dan spet ke dalam kulbag. Tak lupa kembali kubawa kohort bayi dan balita. Hari ini aku akan berangkat menuju posyandu di wilayah 3, hanya seorang diri. Karena Mbak Nuri sedang ada partes di pustu wilayah yang ia pegang, yaitu wilayah 4. Selain itu, ada posyandu di wilayahnya yang membuat dia tidak bisa menemaniku.
Sebagai gantinya, aku harus bersedia ditemani oleh Mbak Indi. Aneh memang, beberapa hari ini aku selalu didampingi oleh Mbak Indi. Sementara perjanjian awalku, setiap kegiatan akan didampingi Mbak Nuri hingga masa penyesuaianku selesai. Dek Reva, nanti malam ada acara ndak? Itu suara Mas Bayu. Ia tiba-tiba muncul di sampingku, sangat mengejutkan, sehingga aku sedikit terkesiap. Ah, dokter, aku jadi kaget. Aku mengelus-elus dadaku, tanda baru saja menahan kaget. Dek Rev, kan sudah Mas bilang, panggil saya Mas Bayu. Balas Mas Bayu dengan menekankan kata Mas Bayu. Aku hanya bisa memutar bola mata dengan jengah. Dokter, ini sedang di puskesmas. Tidak etis rasanya memanggil dokter sebagai Mas. Oh, begitu ya dek. Baiklah kalau begitu. Tapi nanti malam ikut aku ke kota ya. Bujuk Mas Bayu kemudian. Maaf dokter, nanti malam sepertinya saya tidak bisa. Saya harus jaga malam dok. Saya tukar shift dengan Mbak Nuri. Maaf ya dok. Yah, Dek Reva, kenapa tukar shift sih? Ya udah deh, kalau begitu lain kali temenin saya ke kota ya. Pintanya kemudian. Baik dok, akan saya usahakan. Jawabku dengan senyuman termanis. Kini aku mulai berangkat menggunakan motor metik merahku. Ya, Mbak Indi sudah berangkat terlebih dahulu karena ada keperluan sebentar katanya. Karena letak posyandu kali ini berada di Pustu wilayah 3, aku optimis bisa berangkat sendiri. Lagi pula, kata Mbak Indi, letak Pustu wilayah 3 itu berada di pinggir jalan utama. Motorku mulai keluar dari puskesmas. Kupacu motor merah ini menuju ke Pustu wilayah 3 dengan kecepatan sedang. Setelah melalui tikungan dan tanjakan, kini motorku berbelok menuju jalan tanpa aspal. Sebenarnya hanya jalan utama di wilayah ini saja yang belum beraspal. Karena setelah melewati tanjakan curam ini, jalan sudah beraspal lagi. Kini kupacu motor sedikit lebih cepat. Tapi tidak kuduga, motorku malah mogok kembali. Mesinnya tidak kuat untuk jalan yang super menanjak di depanku ini. Aku berdecak kesal. Dengan kaki kiri menendang ban motor merah itu. Lalu aku berjalan ke tepi jalan sehingga menemukan rumah warga di sana. Aku meminta bantuan agar aku bisa menitipkan motor di rumah ini. Tanpa disangka, penduduk sekitar sangat ramah, sehingga mengizinkanku untuk menitipkan motor di rumah mereka. Sekarang aku mulai bingung, karena untuk bisa sampai ke Pustu wilayah 3 harus melewati jalan yang sangat jauh untuk seorang yang hanya dengan berjalan kaki. Kemudian kuputuskan mengikuti saran beberapa penduduk tadi untuk naik ojek saja. Kini aku berjalan menuju pangkalan ojek yang berada di samping pos keamanan, yang letaknya setelah jalan tanjakan ini. Peluh keringat sudah membasahi kening dan leherku, sementara baju putihku untungnya tidak begitu basah karena keringat ini. Baru saja aku mulai melangkah lagi setelah beberapa detik beristirahat. Suara klakson mobil yang memekakkan telinga
mengganggu aktivitas berjalanku di pagi hari ini. Aku menoleh seketika. Mobil polisi yang mengangkut beberapa polisi di bagian bak terbuka berhenti tepat di belakangku. Aku memincingkan mata. Ternyata itu Pak Fatur. Dia turun dari pintu sebelah kiri dari mobil yang bertuliskan Sabara tersebut. Kini dia mulai berjalan mendekat ke arahku. Reva, kamu mau kemana? Kok jalan kaki? Tanya Pak Fatur sembari meneliti penampilanku yang mungkin berantakan ini. Bagaimana tidak? Keringat yang masih bercucuran, tas coklat besar yang selalu bertengger di pundak kananku. Sementara di pundak kiriku ada cool bag yang berisi vaksin dan tangan kananku membawa tas cincin berisi kohort bayi balita dan beberapa catatan lainnya. Motor saya mogok, Pak. Tidak bisa naik tanjakan. Hari ini saya harus menghadiri posyandu yang letaknya di Pustu Wilayah 3. Jawabku seadanya sambil menunjuk arah jalan yang harus kulalui. Kalau begitu, naik mobil kami saja. Aku tahu letak puskesmas itu. Letaknya di lereng gunung, di pinggir jalan utama ini. Jadi bagaimana? Mau ikut? Sepertinya kita searah kan? Ucap Pak Fatur dengan nada lembut. Sebenarnya aku masih sebal dengan Pak Fatur. Setelah makan soto Pak Sabar beberapa hari yang lalu itu, aku kira dia memberikan bantuan padaku dengan tulus. Ternyata dia hanya mencari alasan untuk bertemu dengan Dokter Alma. Ya, semenjak aku tahu kalau Pak Fatur pernah memiliki hubungan khusus dengan Dokter Alma, aku menjadi yakin kalau bantuannya padaku hanya untuk mendekat lagi pada Dokter Alma. Sudah cukup. Aku tidak mau ikut campur. Lagi pula, Dokter Alma sudah mau menikah. Buat apa polisi ini terus saja mendekatinya? Dasar, pasti ada maunya lagi kali ini. Decak kesalku di dalam hati. Tapi kenapa dari sekian banyak polisi di negara kita tercinta ini, aku harus bertemu dengan seorang Fatur? Dan kenapa aku harus membutuhkan pertolongannya? Sambil memeras ujung baju putihku, aku mulai berpikir sejenak. Kali ini aku benar-benar tidak ada pilihan lagi selain ikut dengan Pak Fatur. Suara Pak Fatur tiba-tiba membubarkan pikiranku yang sedang berputar-putar. Reva, bagaimana? Suaranya yang lembut kembali menggelitik kupingku. Baiklah Pak, maaf ya kalau saya merepotkan Bapak. Tanpa berekspresi, dia mengambil tas cincinku dan menuju pintu mobil sebelah kiri agar aku bisa masuk ke dalamnya. Aku berjalan menuju mobil yang terlihat membawa beberapa personil di belakangnya. Sepertinya mereka sedang membicarakanku, tapi aku tidak bisa menghiraukannya. Aku mulai memasuki mobil berwarna abu-abu kera tersebut, dan perjalanan dengan suasana yang sunyi pun dimulai. Di dalam sini hanya ada aku, Pak Fatur, dan seorang polisi yang sedang mengemudikan mobil. Jalan tanjakan tanpa aspal tadi sudah berhasil kami lewati. Sekarang mobil melintasi jalan dengan aspal yang halus kembali. Tampak rumah warga di pinggir jalan raya. Senyumku mulai mengembang
ketika pelataran Pustu sudah tampak di ujung jalan. Kini mobil yang membawa banyak personil itu terhenti di pinggir jalan. Tampaknya posyandu sudah ramai, dan ternyata Mbak Indi sudah sampai lebih dulu di sana. Aku bergegas turun dan mengucapkan terima kasih pada Pak Fatur. Kemudian mobil patroli tersebut meluncur meninggalkanku di tepi jalan. Kulangkahkan kakiku menuju posyandu. Mbak Indi menatapku dengan tatapan tajam. Salah apa lagi aku? Gumam batinku. Polisi tadi siapa, Dek? Tanya Mbak Indi menelisik. Oh, itu tadi Pak Fatur, Mbak. Dia tetanggaku di wilayah 5. Jelasku kemudian. Oh, dia yang tempo hari ngajak kamu kabur jaga malam dan makan di soto Pak Sabar kan? Selidik Mbak Indi. Itu saya ndak kabur kok, Mbak. Saya cuma lagi lapar. Waktu itu Pak Fatur mengajak saya makan. Jawabku kelabakan. Tapi kamu nggak ada hubungan apa-apa kan dengan dia? Lidik Mbak Indi kemudian. Apa sih, Mbak? Cuma tetanggaku saja. Dia bukan siapa-siapa saya, Mbak. Kembali aku meyakinkan Mbak Indi, yang hanya dibalas dengan anggukan oleh Mbak Indi. Aku dan Mbak Indi melakukan pelayanan pemberian vaksin pada bayi di wilayah 3 ini. Kebanyakan bayi-bayi lucu ini didampingi oleh nenek atau kerabatnya, karena kebanyakan dari bayi-bayi ini ibu mereka tinggal sebagai TKI di luar negeri. Ini bukan sinetron, karena kenyataan inilah yang mereka alami saat ini. Bayi-bayi ini harus kehilangan masa emas mereka mendapatkan ASI karena sang ibu berjuang menjadi pahlawan keluarga dan pahlawan devisa untuk negara kita tercinta. Sudah 2 jam berlalu. Di sela-sela aktivitasku dan Mbak Indi dalam memberikan pelayanan, kedua manik mataku menangkap sosok perempuan yang tak asing sedang berjalan menuju Pustu. Pandangannya begitu kosong dan kadang terlihat sendu. Aku masih mengingat-ingat siapa wanita tersebut. Bu Siti. Mataku membulat ketika aku mulai mengingatnya. Ada apa, Dek? Siapa? Mbak Indi tampak khawatir melihat ekspresiku yang begitu terkejut. Itu wanita yang kutolong saat bersalin di ambulans, Mbak. Aku terbata. Kini Bu Siti menjadi histeris ketika mendekati seorang ibu yang membawa bayi laki-laki berusia 2 bulan. Anakku, kembalikan anakku. Ini Bu Siti mulai berusaha meraih bayi laki-laki yang masih dalam dekapan ibunya. Sedangkan si ibu yang tadinya duduk dengan santai seketika terkesiap dan menangis ketakutan. Suasana posyandu semakin memanas, sementara aku hanya bisa berdiri terpaku. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatiku kembali. Aku masih menatap kejadian itu dengan tatapan nanar. Beberapa laki-laki yang kala itu sedang berada di sekitar posyandu berusaha mengamankan Bu Siti agar tidak bertindak nekat. Tapi rupanya keputusasaan dan rasa kehilangan yang begitu mendalam telah membakarnya hingga
melahirkan tindakan yang mampu membahayakan orang lain. Tak lama kemudian, aku melihat seorang laki-laki dan seorang wanita tua sedang berlari menuju Bu Siti. Laki-laki tersebut memeluk dan menenangkan Bu Siti, sehingga tubuh wanita itu meluruh ke tanah. Sementara wanita tua tersebut mulai menghampiriku dengan tatapan yang tajam. Kamu, bidan. Puas kamu, ha? Kamu sudah membuat menantuku jadi gila. Dasar wanita. Kamu dan ilmu hitammu tak pantas ada di desa ini. Kurasakan tangannya menjambak rambutku, dan dengan kuat tangan itu menghempaskan kepalaku ke arah samping. Tubuhku yang tadinya sudah lemas, kini ikut terpelanting kuat, dan pelipisku terbentur keras pada pojok meja. Seketika air mataku mengalir deras. Aku menangis tanpa suara saat melihat begitu banyak pasang mata yang menyaksikan kondisiku seperti ini. Pandanganku mulai buram. Aku mulai merasakan kegelapan itu nyata. Duniaku menjadi gelap. Aku tahu itu. Mungkin ini tidak sebanding dengan gelapnya dunia Bu Siti karena ulahku. Mataku mulai terpejam. Tapi aku masih bisa merasakan tubuh ini tergeletak di lantai yang dingin. Aku sudah tidak bisa bergerak, tapi aku masih bisa mendengar suara seseorang memanggil namaku. Reva, bangun Rev, bangun, Reva. Dan kini seseorang mengangkat kepalaku, lalu mengecup dahiku. Seketika aku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi, hingga bau anyir memenuhi indera penciumanku, hingga akhirnya aku sendiri dalam kegelapan. Tak ada yang bisa kulihat, kurasakan, kudengar, dan kubau. Kini aku sendiri dalam kegelapan dan rasa bersalah yang mendalam. Oke sahabat online, gak terasa ya kita sudah berada di akhir cerita 86 Cinta part 7. Dan seperti biasa, untuk istilah medis yang ada dalam part ini akan Cindy sisipkan di description box. Jadi sampai di sini dulu Cindy menemani istirahat sahabat online semuanya, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan audio novel Cindy dalam channel Diari Cindy yang akan selalu tayang dan menemani istirahat sahabat online semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.